cuaca dingin atau cuaca panas. Bukan halangan saya untuk lari-lari, mungkin itu yang menyebabkan saya fit. Untuk seminggu itu saya mesti lari 3-4 kali dengan jarak kira-kira 50 km sampai 60 km. Setelah saya usia lanjut ini, saya merasakan bahwa kesehatan itu adalah kekayaan yang utama untuk saya. Yang lain tidak penting lagi buat saya. Wido Sarjono, kelahiran tahun 1945, berhasil menyelesaikan half marathon, lari 21 km di Berlin dalam jangka waktu 2 jam 16 menit. Nah, kita akan lihat apa sih kiat dari Pak Wido ini sampai segitu fitnya untuk selalu rutin ikut maraton. Yang penting itu konsisten. Ya. Larinya sih sedikit-sedikit saja, tapi saya memerlukan waktu kira-kira itu untuk seminggu itu saya mesti lari 3-4 kali dengan jarak jumlah kira-kira 50 km sampai 60 km. Terus selain itu gizinya juga harus bagus, Mbak. Mineral cukup, nutrisi harus cukup, air juga harus cukup. Itu yang selalu saya perhatikan. Selain itu juga tidur dan hidup harus teratur, begitulah. Di usia 76 sekarang ini masih fit terus ya Pak ya. Ini motivasi untuk ikut maraton tuh apa sebenarnya Pak? Saya tinggalnya kan di Berlin, terus start maratonnya itu kan tidak jauh dari rumah saya, Mbak. Ya, ini sangat menarik saya, kenapa saya nggak ikut? Orang jauh-jauh aja pada datang ke Berlin untuk ikut maraton, maksud saya yang di sini nggak ikut. Akhirnya saya mulai mencoba lah. Kenapa tiba-tiba usia 60 saya ikut maraton nih gitu? Ya, sebelumnya kan anak masih muda itu belum begitu mikir tentang arti kesehatan, Mbak. Ya, seperti juga anak-anak muda yang lain-lain itu masih belum tahu lah, belum pengen hidup sehat karena sudah masih sehat, jadi nggak pengen sama sekali begitu. Kalau sebelumnya Bapak nggak olahraga sama sekali? Sama sekali tidak. Saya bukan orang yang sportly, Mbak. Saya tidak kenal sport sama sekali. Tidak kenal sport. Saya tidak bisa main bola, tidak bisa badminton, tidak bisa berenang. Ada perubahan yang dirasakan sebelum dan sesudah olahraga lari? PD saya lebih tinggi, badan juga lebih fit. Saya selama ini nggak pernah kena flu lagi, Mbak. Itu yang tiap tahun, Mbak. Mau menjelang musim dingin itu selalu itu. Selalu. Kalau lagi dingin gitu, cuacanya dingin, tetap lari? Lari itu tetap, Mbak. Saya tidak kenal cuaca dingin atau cuaca panas, Mbak. Jadi bukan halangan saya untuk lari-lari. Mungkin itu yang menyebabkan saya fit. Kalau musim dingin bagaimana penyesuaiannya? Bagaimana tuh Pak kalau musim dingin? Saya tidak perlu menyesuaikan diri, Mbak. Hanya persoalan pakaian saja kayak gitu itu ya. Temperatur di bawah 5 derajat itu baru pakai celana panjang sama baju panjang tambah kaos sedikit. Tapi kalau udah di atas 5 derajat begitu ya celana pendek, kaos pendek biasa saja lah. Waduh, kuat sekali Pak. Jadi kalau minus pun tetap lari ya Pak ya? Iya, tetap lari, Mbak. Itu bukan persoalan kok itu. Bukan persoalan. Kan nanti kalau sudah lari kira-kira 2 kilo, 3 kilometer badan akan hangat. Yang paling berkesan Pak, maraton di mana Pak? Pernah maraton waktu di Jakarta, Mbak. Saya yang pertama kali tahun 2013 karena saya sering dimarahin sama tukang ojek, Mbak. Bapak ini nggak ada kerjaan ya, menu-menuin jalanan saja begitu. Ada unik-uniknya ya Pak? Ada unik-uniknya, lain dari yang lain. Apalagi kisah unik ketika maraton Pak yang bisa diceritakan? Waktu itu pas maraton itu pas ulang tahun saya, Mbak. Tiba-tiba di tengah jalan itu pas di Kudam di kilometer 32 itu kok ada spanduk besar dengan tulisan Happy Birthday Wido. Wah, itu surprise sekali buat saya, Mbak. Dan sesudahnya itu, waktu sampai di finish line, kok ada orang teriak, apa itu Wido. Taunya itu dari MC-nya, Mbak. MC-nya mengucapkan ulang tahun ke saya. Terus di screen-nya, di situ ada gambar saya di situ, mengucapkan selamat ulang tahun saya itu. Di Berlin tahun 2010, Mbak. Udah ada target lagi nggak Bapak? Apa yang ingin dicapai?
Punya semuanya. restoran udah, jadi pelari maraton udah. Ya sekarang karena saya itu kan pensiun, saya kan banyak waktu, dan waktunya itu sekarang saya pergunakan untuk mengintensifkan hobi saya maraton demi sehat, demi menginspirasi anak-anak muda, demi menginspirasi teman-teman. Akhirnya berhasil juga Mbak, ada di Berlin itu kira-kira ada Indorunner namanya juga, ya Indorunner itu klub lari-lari anak-anak Indonesia dari student-student, ya, yang dipimpin sama asuhan saya Bobi Saputra, kira-kira ada 25 anggotanya itu. Nah, saya senang sekali bisa menginspirasi dan berhasil menginspirasi mereka sehingga mereka benar-benar senang lari. Itu saya senang sekali. Setelah saya usia lanjut ini, saya merasakan bahwa kesehatan itu adalah utama dan itu adalah kekayaan yang utama untuk saya. Yang lain tidak penting lagi buat saya.